Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Solaris Koi semuanya. Di sini saya ingin menceritakan tentang Mudpond Growout. Jadi Mudpond Growout ini adalah event growout. Tapi kita selama ini kan kita selalu di concrete pond ya, kolam semen. Dan sekarang ini kita mencoba untuk melakukan growout di kolam Mudpond. Jadi growout kali ini mungkin bisa dibilang yang pertama bagi Solaris ya, Mudpond Growout. Jadi makanya kita beri nama itu Solaris Koi Indonesia Mudpond Growout yang pertama, atau First Solaris Koi Indonesia Mudpond Growout Cup. Jadi growout ini nanti akan kita adakan secara rutin, secara terus-menerus, mungkin bisa sampai 5-10 tahun ke depan, atau mungkin sampai 20 tahun ke depan. Oleh karenanya makanya kita membuat ada satu trofi. Trofi itu trofi bergilir. Jadi trofinya khusus, kita akan bikin custom yang mungkin bisa menjadi representatif dari event ini. Jadi trofi itu nanti akan kita berikan kepada Grand Champion setiap tahunnya, dan nanti setelah tahun depan akan penjurian lagi, kita akan tarik lagi dan berikan ke pemenang selanjutnya. Begitu selanjutnya sampai mungkin ya kita nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan. Kita sih berharap event ini jadi eventnya rutin Solaris Koi sampai mungkin ya 10, 20, 30 tahun ke depan, kita nggak tahu. Ya tentu itu bisa tercapai dengan support dari teman-teman dan juga sahabat-sahabat Koi dari Solaris Koi. Oke, untuk itu sedikit saya menceritakan tentang kenapa sih Mudpond ya. Tanda kutipnya kenapa sih Mudpond. Ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman pribadi saya bermula pada saat saya masih hobi koi tahun 2009-2010. Saya pernah membeli koi lokal pada saat itu. Koi lokal itu dipasang di iklannya itu adalah bahwa ikan koi ini bebas lumpur. Dalam arti katanya bertelur di kolam konkrit, dibesarkan di kolam konkrit, jadi bebas lumpur. Pada saat itu saya berpikir bahwa Mudpond itu adalah ikan-ikan yang sangat rentan terhadap penyakit, mungkin daya tahan tubuhnya kurang atau apalah. Pokoknya saya negative thinking about the Mudpond pada saat itu. Jadi saya selalu takut kalau beli ikan dari petani-petani lokal. Pada saat saya hobi, itu tahun 2009. Nah, kesini-sininya semakin saya berkembang, hobi ikan import, dan juga belajar tentang kualitas ikan lebih jauh, sampai dengan saya memulai bisnis Solaris Koi ini. Ternyata pendapat atau apa ya saya bilang, yang saya anggap selama ini benar, bahwa ikan dari kolam tanah itu gampang sakit, rentan, itu ternyata terbantahkan. Setelah saya sering bolak-balik ke Jepang, saya belajar melihat bagaimana mereka memperlakukan ikan koi di kolam tanah itu. Jadi singkat katanya begini, ternyata pendapat saya yang selama ini tentang bahwa ikan bau lumpur atau ikan dari tanah atau dari kolam lumpur itu nggak bagus, itu salah. Jadi selama ini mungkin pendapat saya tentang kolam tanah dulu ya, pendapat saya yang dulu, setelah saya sering bolak-balik ke Jepang, bahwa ikan yang bagus itu memang harus diproses melalui alamiah. Jadi harus memang kita bentuk secara alamiah di habitat alaminya dia. Makanya bisa kita ciptakan ikan-ikan yang bagus dengan body structure yang bagus. Dengan dasar itu saya punya rasa ingin tahu, dan tahun 2016 saya mulai belajar untuk membesarkan ikan di kolam tanah. Bagaimana sih? Mulai dari ya kolam cuma 20 kali 10 atau 10 kali 10 meter persegi kolam tanah. Saya coba itu mulai tahun 2016. Saya coba kolam Mudpond skala kecil, ya bisa dibilang nggak Mudpond pada saat itu. Terjadi banyak kesalahan, terjadi trial dan error. Sampai suatu ketika saya penasaran, saya berangkat ke Jepang. Pada saat saya di Jepang, saya tanyakan kepada breeder, bagaimana sih mereka bisa menciptakan ikan-ikan yang bagus di Jepang itu di kolam tanah.
Nah, hal itu yang membuat saya bahwa, oh iya, Indonesia itu seharusnya bisa menciptakan ikan-ikan bagus di mud pond atau di kolam tanah. Saya belajar, saya sewa 2 atau 3 mud pond di Jepang setiap tahunnya pada saat musim summer ya. Mereka karena di Jepang itu cuma summer ikan masuk mud pond. Jadi saya mulai belajar, saya sewa 2-3 tahun 2017 saya mulai sewa dan belajar langsung untuk membesarkan ikan di mud pond di Jepang. Saya pilih ikan sendiri, saya cek sendiri kapasitas mud pondnya, saya belajar apa-apa saja yang perlu dalam mempersiapkan mud pond. Dan alhasil setelah 3 tahun saya belajar, saya mendapat satu kesimpulan bahwa Indonesia bisa membuat mud pond seperti Jepang. Nah, dengan dasar itu tahun kemarin saya memberanikan diri dengan juga sedikit advice dan bantuan dari teman-teman saya di Jepang. Saya memberanikan diri membangun mud pond, mendesain mud pond, walaupun tidak sebesar yang di Jepang, tapi saya punya standar size ukuran minimal Jepang. Dan saya trial dan error. Pada saat awal sudah mungkin satu mud pond itu sudah 2-3 kali ikan keluar masuk. Dan secara pribadi saya berasa ya alhamdulillah ini pengalaman saya, ilmu saya ini bisa saya terapkan di Indonesia. Oleh karena itu tahun ini saya memberanikan diri untuk membuka ke publish. Mungkin selama ini banyak yang tanya, ayo berapa sewa keeping ikan di mud pond Solaris? Kita belum buka untuk publish. Sampai kemarin saya memberanikan diri, ya setelah saya berdiskusi dan setelah sendiri melihat hasilnya yang sangat memuaskan bagi saya dan juga teman-teman yang datang melihat, saya memberanikan diri, bismillah saya buka ke publish. Saya bikin event grow out. Mungkin saya nggak tahu ini benar mud pond grow out ini Solaris yang pertama di Indonesia atau bukan, saya tidak bisa memastikan 100%. Tapi bagi Solaris Koi ini adalah yang pertama kita buka publish dan kita mengadakan mud pond grow out. Dengan harapan saya event ini akan continue setiap tahun dan akan melahirkan ikan-ikan yang sangat-sangat berkualitas di tanah air kita, bukan hanya dari Jepang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana spesifikasi teknis untuk proses nanti keeping ikan di mud pond. Mud pond yang akan kita siapkan untuk event kali ini dengan luasan 1.200 meter persegi lebih kurang ya. Dan juga dengan volume total itu sekitar 1.800 ton karena rata-rata average depth-nya itu adalah 1,5 meter. Saya yakin sangat-sangat cukup untuk menampung kapasitas 60 ekor ikan showa yang terdiri dari 50 ekor ikan peserta dan 10 ekor adalah ikan cover. Ikan cover itu adalah ikan cadangan in case dari peserta ada yang mati atau apapun itu. Jadi pada prinsipnya event ini kita akan memberikan garansi, dead garansi. Jadi kalau customer atau member sudah beli, ternyata kita tidak mau, walaupun tapi ini tetap adalah live thing ya, hidup tentang hewan hidup, binatang hidup. Kalau nanti pada suatu saat pahit-pahitnya ada yang mati, kita akan replace. Jadi nggak usah takut. Dan juga untuk pakan kita sudah hasil diskusi saya dengan teman-teman dari Jepang dan juga dari sini, profesional keeper, sampai pada satu kesimpulan bahwa kita tahun ini akan menggunakan pakan high seal. Kita sama-sama tahu kualitas high seal bagaimana bisa menciptakan ikan-ikan yang bagus. Saya juga dapat advice dari Jepang bagaimana kualitas high seal itu. Dan saya memutuskan untuk program kali ini kita menggunakan pakan high seal. Jadi mudah-mudahan dan saya sangat yakin hasilnya akan sangat bagus. Dan juga untuk fasilitas lain kita menggunakan auto feeder dan juga ada fasilitas keamanan kita akan jaga selama 24 jam ya, karena pada saat siang hari ada staff saya memang staff kita yang bagian untuk manajer di mud pond yang akan in charge untuk pengecekan. Jadi kalau ada apa-apa kita pasti akan cepat untuk menanganinya. Dan juga pada saat malam kita ada penjaga. Jadi kita bisa yakinkan bahwa ikan Anda aman di mud pond kami. Itu yang utama. Saya akan menceritakan kronologis ikan apa sih yang akan nanti kita pakai di
First Solaris Koi Indonesia Marathon Grow Out Cup. Karena ini event yang pertama, saya tidak mau memberikan yang kurang bagus. Jadi makanya saya sudah reserve ikan ini mulai bulan September kepada Isasan. Saya diskusi dengan melalui agen saya bahwa saya mau ikan yang terbaik. Saya tidak mau ikan yang nanti jadi lelucon ke depannya. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu hampir 3-4 bulan untuk melakukan reservasi untuk mendapatkan ikan-ikan yang bagus ini. Dan alhamdulillah ikan yang saya dapatkan, saya cukup senang. Saya juga terima kasih kepada Misunarisan atau Isasan karena sudah memberikan saya ikan-ikan yang sangat bagus untuk grow out kali ini. Dan juga saya terima kasih kepada rekan saya, saudara saya, partner saya di Jepang yang selama ini posisi corona sangat membantu saya karena saya tidak bisa langsung ke Jepang. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Hiroshi Toyama yang sudah membantu saya mendapatkan ikan yang sangat bagus ini. Jadi ikannya adalah ikan Showa Isa. Showa Isa itu size plus minus 30 cm. Ikan ini bisa dibilang sebenarnya tategoi, tapi karena dijual berubah menjadi tateshita. Makanya saya sebutkan dengan sebutan istilah tateshita kelas. Ini ikan bukan ikan sembarangan. Jadi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat tantangan challenge seperti ini tuh sangat menarik kita untuk ayo kita bisa nggak menghasilkan ikan yang bagus, memilih ikan yang bagus. Untuk tata cara lelang ya, tata cara lelangnya itu saya sebenarnya sempat dilema. 2 bulan terakhir saya diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan para sahabat-sahabat senior-senior saya di koi dan juga di dunia bisnis koi. Kebanyakan mereka itu pengennya udah kita have fun. Jadi saya itu punya konsep itu koi ini adalah suatu komoditi buat kita membuat kita happy, hobi. Jadi ya selama ini saya agak sedikit bertentangan dengan kondisi yang sekarang bahwa lebih kepada bisnis, hanya bisnis. Saya nggak setuju dengan hal itu karena saya basic menjalankan bisnis koi itu adalah dengan hati dan hobi saya ya, dengan rasa suka saya. Jadi saya cari tahu kepada teman-teman saya, sharing kepada senior-senior, ayo bagaimana supayanya kita semua happy untuk bisa menikmati, enjoy First Smartphone Grow Out ini. Saya akan cari ikan terbaik dari Jepang. Saya akan cari ikan-ikan yang kualitasnya bagus dan tidak akan mengecewakan. Saya special request juga ke Isa Misunori itu bahwa ini khusus buat First Solaris Smartphone Grow Out dan ya alhamdulillah dia berikan ikan-ikan yang sangat bagus. Jadi kembali lagi kepada tata cara lelang ini, untuk lelang ini. Sebelumnya sempat ada desas-desus mungkin di sebagian kalangan teman-teman dekat bahwa event ini akan kita jual fixed price. Ya, sampai minggu kemarin saya masih memutuskan bahwa kita bikin fixed price. Akan tetapi setelah saya sharing dengan senior, dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari para pecinta koi, mereka berkata begini, kalau fixed price berarti kan lucky draw. Jadi kita tidak bisa mendapatkan ikan yang kita inginkan. Setelah itu saya berpikir, ya benar mungkin ya. Makanya oleh karena itu 3 hari yang lalu tepatnya saya putuskan dengan tim bahwa untuk event Solaris Koi Indonesia Marathon yang pertama Grow Out ini, kita menjualnya atau mengadakannya dengan cara dilelang. Masalah bukan cuma sampai di situ. Setelah diskusi kita lelangnya di mana gitu. Untuk mempermudahkan orang, untuk supaya rekan-rekan itu bisa ikut, jadi semua orang itu bisa ikut. Awalnya sempat berpikir di WhatsApp group, cuma WhatsApp group itu terbatas, membernya terbatas dan tidak menjangkau. Mungkin ada teman-teman yang tidak masuk di WhatsApp grupnya Solaris, bagaimana? Nah oleh karena itu dengan diskusi teknis sesama tim dari Solaris Koi, kami dan saya juga memutuskan bahwa kita akan melakukan lelangnya di Telegram. Jadi jangan lupa nanti di sini ada link Telegramnya, bisa langsung copy paste atau ketik ulang dan nanti akan gabung ke grupnya Telegram Solaris Koi. Kembali kepada konsep awal First
Solaris Koi Indonesia Mud Pond Grow Out Cup ini, konsep awal dari saya pribadi membuat event ini adalah bahwa kita enjoy bersama, kita have fun bersama, nikmati perkembangan ikan. Makanya dengan konsep itu saya memberikan satu privilege seperti itu untuk kepada semua peserta bisa merilis ikannya sendiri ke dalam mud pond. Jadi nanti kita sudah buat schedule-nya itu di tanggal 5 Maret itu nanti kita akan rilis ikan ke mud pond. Kepada seluruh peserta nanti kami harapkan bisa datang ke Solaris Koi. Nanti juga ada lucky draw di sini, kita have fun, lihat ikannya sama-sama, kita mungkin diskusi sharing tentang dunia koi. Tapi tetap ya, karena sekarang masih masa pandemi, protokol kesehatan tetap harus kita terapkan di sini nanti pada saat kita kumpul-kumpul. Nanti harus tetap pakai masker, kita siapkan semua cuci tangan dan sebagainya untuk mentaati protokol kesehatan. Oke, nanti akan datang ke sini, kumpul di sini, kita akan bagi-bagi beberapa lucky draw pakan dan juga ada obat dan juga nanti ada voucher, nanti akan kita bagikan di sini. Nah, nanti setelah kita lucky draw, kita lihat ikannya masing-masing, peserta bisa merilis ikannya sendiri ke mud pond. Jadi ada nilai plus, ingin merasakan kan bagaimana sih rilis ikan di mud pond itu, silakan nanti dirilis. Silakan datang pada saat jadwal pengundian lucky draw atau door prize dan juga rilis ikan, yaitu tanggal. Tadi setelah saya jelaskan masalah tentang pengundian dan nanti kita cek ikan, juga rilis ikan ke mud pond, selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang bagaimana sih nanti pertumbuhannya, dan mungkin ada rekan-rekan member peserta yang ingin melihat ikannya, silakan mampir. Mungkin yang di luar kota lagi ada dinas di daerah Jakarta mau mampir ke Bogor, silahkan, boleh kita terima, datang ke sini. Nanti kita boleh santai-santai di sini, ngopi-ngopi di saung, ngobrol, cerita tentang koi. Jadi bisa sekalian langsung lihat nanti ikan-ikannya di mud pond. Jadi setelah itu mungkin kita sudah on schedule kan ya, bahwa nanti penjurian itu di bulan Juli. Bulan Julinya itu antara minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi untuk saat ini sudah confirm itu satu juri dari Jepang, yaitu Mr. Hiroshi Toyama. Dan juga nanti kalau kondisi COVID sudah membaik dan dari Jepang sudah memungkinkan, mungkin salah satu dari pihak ISA Koi Farm akan datang untuk menjudge kemungkinan bapaknya atau si Mitsunori anaknya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan COVID selesai dan bisa mereka datang ke sini. Amin. Dan juga ada juri dari Indonesia ya. Juri ini sebenarnya juri Indonesia tapi sudah levelnya international class ya. Dia adalah mentor saya, guru saya dan juga senior saya di dunia koi. Dia adalah Ko Aseng, sering kita panggil Ko Aseng atau nama lengkapnya itu Ang Chon Seng. Beliau juga sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya dalam menjuri ikan. Jadi nanti total juri untuk sementara yang sudah konfirmasi adalah satu dari Jepang, Hiroshi Toyama, dan satu dari Indonesia, Mr. Ang Chon Seng. Jadi untuk penjurian saya yakin tidak akan bakalan ada yang komplain karena juri-jurinya sangat-sangat bagus. Nanti pada saat menjelang penjurian kita akan umumkan jadwal harvest atau panen. Kemungkinan itu adalah 2 atau 3 hari sebelum penjurian. Jadi kepada rekan-rekan yang mau merasakan pengalaman harvest di sini langsung dari mud pond, ikut narik jaring, narik net, itu sangat seru loh bagi saya, itu sangat seru bagi fun ya. Ya kita melepas stres yang lelah dengan kehidupan yang lelah ini dengan cara ya kita have fun, nikmatin di alam, kita tarik jaring, kita lihat perkembangan ikan sendiri. Kalau memang kebetulan ikannya langsung ikan para sahabat-sahabat semua, silahkan diangkat sendiri. Nanti saya akan ajarin untuk cara mengangkatnya dan akan saya bantu. Jadi nanti itu satu pengalaman yang nilainya mungkin tidak bisa kita dapatkan dari event-event lainnya. Jadi sangat disayangkan kepada para nanti peserta, kalau bisa, kalau memungkinkan datang, ikut harvest. Nikmati, enjoy bagaimana sih sebenarnya
ikan koi itu bisa kita nikmati dari satu sisi yang lain, yaitu kita angkat ikan, kita jaring, kita angkat, kita cek, kita dapat surprise, wah ikan kita sudah besar. Itu sangat-sangat tidak bisa kita dapatkan di event-event lain. Jadi itulah satu poin plus atau privilege dari event ini. Anda bisa langsung enjoy, Anda bisa langsung nikmati proses-prosesnya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke penjurian. Itu penjurian mungkin di bulan Juli, di pertengahan minggu kedua atau ketiga, dengan juri yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Jadi event ini penuh acara-acara yang sangat-sangat bagi saya sangat happy ya, sangat bisa kita kumpul bareng-bareng. Nanti pada saat penjurian nanti kita akan set tempat dengan vet seperti layaknya koi show, dan juga nanti mungkin pada saat penjurian kita akan adakan acara talk show, ada nanti pengundian hadiah lainnya juga, dan juga ada selebrasi. Nanti selebrasi ini untuk Grand Champion kita akan bikin selebrasinya itu real, spesial, dan akan menjadi ikon. Bagi saya ya, ini itu adalah satu pencapaian secara pribadi saya. 4-5 tahun bisa belajar bagaimana membuat mudpond dan menghasilkan ikan-ikan yang bagus di mudpond. Jadi untuk ini saya akan memberikan atensi sekali, nanti akan memberikan perhatian banyak untuk event ini, termasuk nanti akan hal-hal detail akan saya perhatikan, sampai nanti selebrasi kita akan bikin bagi pemenang tidak akan melupakan momentum itu. Jadi saran saya, jangan lupa ikut acara First Solaris Koi Indonesia Mudpond Blowout Cup. Ikannya adalah ikan Showa Isa.